Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi semuanya. Seperti yang saya sampaikan di WA beberapa hari yang lalu, bahwa himbauan dari pemerintah tentang social distancing yang harus kita perhatikan dan kita ikuti. Maka pagi hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya tetap menyampaikan isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu, bagi sidang jemaat yang ada di rumah. Sebagai warga negara yang baik, warga gereja yang baik, kita harus mematuhi dan taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Tentunya ini tidak mengingkari bahwa kita semua percaya kepada pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Allah. Seperti dalam Mazmur 91, kita memang tidak perlu takut kepada virus corona, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus jauh melampaui semuanya itu. Tetapi ingat Bapak Ibu dan Saudara semua, kita juga tidak akan dan tidak boleh mencobai Allah. Karena itu pagi hari ini saya hendak menyampaikan tentang tetaplah dalam perlindungan Allah. Sebelum ini kita baca, sebelum ini saya sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas umatnya, atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, juga atas bangsa dan negara yang kami kasih. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, firman-Mu yang hendak kami renungkan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Puji Tuhan, amin. Mazmur pasal 91, saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu simak dalam Alkitab yang Bapak Ibu miliki. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini adalah pertama kalinya saya berkhotbah dan menyampaikan sharing firman Tuhan lewat model dan media yang seperti ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kalau kita perhatikan Mazmur 91, pasal ini adalah satu di antara pasal-pasal yang lain di dalam Alkitab yang menjadi pasal favorit atau bahkan yang terfavorit di antara semua pasal yang lain. Sampai seolah-olah pasal ini menjadi dalam tanda kutip mantra, jimat keselamatan. Di tengah mara bahaya, Mazmur 91 yang dibaca, Mazmur 91 yang direnungkan, Mazmur 91 yang diperkatakan. Seolah-olah Mazmur yang lain tidak ada artinya, tidak berlaku. Demikian juga bagian yang lain dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya di balik pemahaman Mazmur 91 itu terkandung makna yang sangat dalam. Jadi apa yang saya sampaikan tidak akan tuntas hari ini, masih akan berlanjut minggu yang akan datang. Tetapi pada bagian yang pertama ini saya ingin membagikan apa sih yang dapat kita pelajari dari Mazmur 91 ini. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, saya perlu menyampaikan bahwa banyak yang berpendapat Mazmur 91 ditulis oleh Musa. Jika kita membaca, kita memperhatikan pasal-pasal sebelum pasal 91 dan pasal-pasal sesudah 91. Tetapi berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat 7, saya bersepakat dengan teolog yang lain bahwa Mazmur 91 ditulis oleh Daud. Karena ada bagian ayat di dalam pasal 95 itu merujuk bahwa salah satu bagian ayatnya, jika dibandingkan dengan Ibrani 4 ayat 7, maka dapat kita simpulkan Daudlah yang menulis Mazmur 91 ini. Ditafsirkan bahwa Daud menulis Mazmur ini pada masa terjadinya wabah penyakit sampar, karena kesalahan Daud ketika mensensus penduduknya atau menghitung jumlah rakyatnya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dapat kita pelajari dari Mazmur 91 ini? Yang kita dapat pelajari adalah bagaimana mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan. Yang pertama, umat Tuhan akan mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan ketika seperti ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lalu ayat yang ke-9 disebutkan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi bagaimana mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan? Tidak ada jalan lain, hanya Tuhanlah yang harus menjadi tempat perlindungan yang benar. Ada banyak tanggapan, ada banyak tempat yang menjadi perlindungan bagi orang lain. Tetapi bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua, tempat perlindungan kita hanyalah Tuhan. Itu tempat perlindungan yang benar. Lalu yang kedua, ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bagaimana kita mengalami penjagaan? Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Yang kedua, kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tuhan.
Karena itu pemazmur Daud dalam kalimat yang terakhir pada ayat yang kedua berkata, Allahku yang ku percayai. Kata Allahku yang ku percayai, kata ku di situ menunjuk kepada pengalaman pribadi daripada Daud. Pengalaman pribadi daripada penulis Mazmur ini, bahwa dengan yakin dan percaya hanya kepada Tuhan ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana sebagai umat Tuhan kita mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat 14 bagian A, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Karena kata melekat kepadaku dalam terjemahan NIV disebutkan He loves me. Artinya ia mencintai aku. Jadi untuk mengalami penjagaan, mengalami perlindungan Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tujuan kita berlindung, tujuan kita berdoa, tujuan kita percaya kepada Tuhan bukan semata-mata kita takut terhadap ancaman. Bukan semata-mata kita takut bahaya. Dan bukan semata-mata kita takut akan sakit penyakit. Tapi ingat Bapak Ibu, semua itu kita lakukan juga karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi selain kita takut, selain kita khawatir, selain kita betul-betul menghindari sakit penyakit, ancaman, pergumulan hidup, kita juga harus mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, ayat 14 bagian B. Dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan, kata Ibrani yang dipakai adalah yada. Memang artinya mengenal. Jadi mengenal nama Tuhan, nama Tuhan, kata namaku di situ berarti seperti mengenal Tuhan sendiri, yang diwakili lewat nama-nama Tuhan yang bisa kita sebutkan. Itu sama artinya dengan kita mengenal pribadi Tuhan itu sendiri melalui namanya. Makanya pemazmur berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu dan Saudara mengenal Tuhan secara pribadi? Dan yang kelima, bagaimana supaya sebagai umat Tuhan kita mengalami penjagaan dan perlindungan dari Tuhan? Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Berseru kepada Tuhan. Kata berseru secara teologis selalu diartikan berdoa. Saya percaya semua akan setuju dengan yang saya sampaikan bahwa berseru kepada Tuhan itu artinya berdoa. Jika mengalami tantangan, jika mengalami ancaman, jika mengalami tekanan hidup, karena kita percaya penyertaan Allah, karena kita percaya perlindungan Tuhan, maka yang harus saya, maka yang harus Bapak Ibu lakukan, maka yang harus gereja Tuhan lakukan tidak ada lain, yaitu harus berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 91 ini? Saya sudah katakan, kita bisa belajar bagaimana mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan berikutnya, apa yang kita dapat pelajari dari Mazmur 91 ini? Kita akan melihat janji Tuhan di dalam Mazmur 91 tentang 7 perlindungan Tuhan. Coba kita akan lihat Bapak Ibu dengan cepat. Ayat yang ke-14.
Karena tema khotbahnya adalah tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita lihat ayat 14 dikatakan, janji Tuhan yang begitu indah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang pertama, ini penghiburan yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, saya menaruh hormat kepada para pekerja, kepolisian, aparat keamanan, tim medis, dokter, paramedis, mereka yang berjibaku, pekerja-pekerja di lapangan yang mungkin dipandang dengan sebelah mata, tetapi hari-hari ini kita melihat mereka sudah bekerja keras. Mereka mati-matian mempertaruhkan nyawa. Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh mendoakan mereka, dan kita akan bersama-sama mendoakan mereka agar ada kasih karunia Tuhan atas hidup mereka. Dikatakan dari 7 janji perlindungan Tuhan ini, aku akan meluputkannya. Dan ayat 14 juga, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan berjanji, aku akan membentenginya. Dalam ayat 15 yang ketiga, aku akan menjawabnya jika berseru kepada Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang keempat, aku akan meluputkannya. Dan yang kelima, aku akan memuliakannya. Dengan jelas dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan yang keenam, ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Aku akan mengenyangkan dengan umur yang panjang. Dan ayat yang ke-16, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 91 ini? Selain bagaimana mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan, selain tentang janji Tuhan bahwa ada 7 perlindungan yang Tuhan sudah sampaikan, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat lewat Mazmur 91 kita juga menerima 3 jenis atau 3 macam perlindungan. Yang pertama, dari Mazmur 91 ayat 3 sampai 5, kita dilindungi dari rencana perbuatan jahat. Yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-7 dari Mazmur 91. Bapak Ibu silakan simak Alkitabnya, baca nanti dengan baik-baik. Kita dilindungi dari berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga, ayat 9 sampai yang ke-11, Bapak Ibu baca pada Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Perhatikan, renungkan nanti dengan baik-baik, karena keterbatasan waktu yang ada. Yang ketiga, kita dilindungi dari malapetaka. Bapak Ibu, apakah dengan Mazmur 91 berarti orang percaya tidak bisa menderita? Apakah berarti dengan membaca, merenungkan Mazmur 91 kita tidak mengalami pencobaan di dalam hidup ini? Minggu depan saya akan menyampaikan ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan, Bapak Ibu, ini saya serius menyampaikan, saya harus menyampaikan ini, bahwa ada orang-orang yang terkena bencana, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, sekalipun akhirnya mereka dibebaskan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat sekilas ayat 3, dikatakan sungguh dialah yang akan melepaskan. Kata melepaskan berarti apa? Sudah mengalami mara bahaya baru dilepaskan. Ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Terjemahan yang benar bukan meluputkan, tetapi membebaskan, menolong. Kenapa dibebaskan? Sudah mengalami dulu. Kenapa ditolong? Karena sudah mengalami dulu. Terjemahan yang tepat bukan meluputkannya. Minggu yang akan datang saya akan jelaskan. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 11 dan 12, itu kalimat yang dikutip oleh iblis, oleh setan,
untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, adanya perlindungan Tuhan, adanya penjagaan Tuhan, adanya pemeliharaan Tuhan, adanya providensia Tuhan, tidak berarti kita boleh hidup dengan sembrono. Dan tidak berarti kita boleh dengan sengaja mencari bahaya. Social distancing adalah kesempatan bagi kita untuk memutus penyebaran virus corona. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu tanya apa sih social distancing itu, saya sudah sempat bagikan, saya sudah sempat kirim by WA untuk jemaat. Jadi social distancing adalah jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Usahakan berjemur matahari di teras rumah. Pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan yang lembab. Tunda kegiatan massal. Dengan kalimat yang sederhana, social distancing adalah menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika tidak terpaksa, jika tidak mendesak, jangan keluar dari rumah. Tetapi kalau keluar dari rumah, karena Bapak Ibu tahu ada sesuatu yang kita tidak bisa hindari, kita harus keluar. Tapi itu pun ikuti SOP kesehatan yang berlaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hati, dengan cinta saya, dengan kerinduan saya mohon belas kasihan Tuhan untuk negeri yang kita cintai, sehingga virus corona segera berlalu. Juga di seluruh belahan dunia ini akan terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. Kita bisa beribadah seperti selama ini kita sudah melakukannya. Mari kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penyampaian yang sangat sederhana, dalam penyampaian yang terbatas ini, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memandang kepada sisi perlindungan Tuhan, tetapi kami juga memandang kepada apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Bahwa pada akhirnya kami percaya Tuhan adalah Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Dan di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memegang kontrol dan kendali atas kehidupan kami, atas seluruh keberadaan kami, atas apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Kami juga berdoa, biarlah mereka yang ada di garis depan, para pegawai, para pekerja, juga semua yang terlibat di dalam keamanan, pertahanan negara, juga semua para dokter, tenaga medis, diberkati. Ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Berkatilah hamba-hambamu, umatmu, anak-anakmu yang hari-hari ini akan ibadah hanya di rumah, tetapi itu akan tetap membawa kami bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang telah menolong kami, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang memberkati umatnya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.